Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Naili Saada dan juga teman saya yang bernama Ferry Pradana. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang film chordata, lebih tepatnya mengenai subfilum urochordata dan juga subfilum cephalochordata. Kita simak sama-sama ya teman-teman. Oke, yang pertama ada table of contents, di mana di sini akan membahas pengertian chordata, karakteristik film chordata, klasifikasi film chordata, subfilum urochordata dan juga subfilum cephalochordata. Pengertian chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde yang berarti dawai atau senar atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordata ini memiliki notochord atau chorda dorsalis yang bentuknya memanjang sebagai kerangka sumbu tubuhnya. Selanjutnya yaitu pohon filogeni dari film chordata. Jadi, film chordata ini berasal dari nenek moyang Deuterostomia. Nenek moyang Deuterostomia juga memiliki outgroup, yaitu diantaranya Hemichordata dan juga Echinodermata. Sedangkan sister groupnya yaitu film chordatanya sendiri. Dan film chordatanya ini memiliki outgroup lagi yaitu cephalochordata dan memiliki sister group yaitu diantaranya urochordata dan juga vertebrata. Selanjutnya yaitu karakteristik dari film chordata. Yang pertama yaitu multiseluler, yang kedua heterotrof, yang ketiga eukariotik, yang keempat tidak memiliki dinding sel, yang kelima mempunyai notochord, yang keenam tali sarafnya dorsal atau nerve cord, yang ketujuh memiliki celah faring, yang kedelapan ekornya postanal, yang kesembilan organ yang berfungsi untuk menyaring makanan tersebut adalah lekukan bersilia yang terletak pada faring yang disebut sebagai endostyle. Dan yang terakhir yaitu berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Film chordata mempunyai subfilum diantaranya subfilum urochordata dan juga subfilum cephalochordata. Yang pertama, subfilum urochordata. Subfilum urochordata hidup di laut secara mandiri atau parasit. Fase larvanya biasanya memiliki 4 struktur chordata, sementara pada fase dewasanya meskipun tuniket diklasifikasikan sebagai chordata, mereka telah kehilangan notochord, tali saraf dorsal, dan juga ekor postanal, tetapi mereka masih memiliki celah faring. Kebanyakan tuniket adalah hermafrodit. Tuniket memakan plankton dan juga detritus. Selanjutnya yaitu karakteristik morfologi dari subfilum urochordata. Lapisan terluar tubuh disebut sebagai tunik, dan lapisan berikutnya setelah tunik terdapat lapisan mantel atau membran dalam. Pada bagian luar mantel ini terdapat 2 tonjolan diantaranya yaitu yang pertama incurrent dan yang kedua excurrent. Nah, air masuk melalui incurrent sifon dan melewati sakus branchial atau paring. Selanjutnya yaitu karakteristik dari subfilum urochordata. Jadi subfilum urochordata ini memiliki tali syaraf dan juga notochord, tapi akan hilang pada fase dewasanya sehingga menyebabkan subfilum urochordata ini termasuknya ke dalam invertebrata. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan dari subfilum urochordata.
Esofagus merupakan lanjutan dari paring. Gastricus atau perut dan akan bersambung dengan usus atau intestinum. Gastricus ini merupakan kantung dengan dinding tebal yang menghasilkan karbohidrase yang mampu memecah karbohidrat. Di samping itu, menghasilkan enzim proteolitik dan juga enzim lipolitik. Sebelah dalam dari lambung dan usus, penebalan sebelah ventral yang terkenal sebagai tiplosole, terdapat kelenjar hati atau glandula hepaticae yang besar. Selanjutnya yaitu sistem pembuluh darah dari subfilum Urochordata. Sistem pembuluh darah bekerja baik, terdiri dari jantung ventral, dekat lambung, dan dua pembuluh besar, satu pada sisi lain jantung. Dalam jantung terdapat darah yang akan dipompa ke seluruh tubuh dan ke alat respirasi atau insang. Dan darah yang kembali dari insang akan banyak mengandung oksigen, dan sebaliknya yang kembali dari jaringan tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Namun, pembuluh arteri belum sempurna sehingga peredaran darah setengah terbuka. Sistem ekskresi subfilum Urochordata. Pertukaran zat atau ekskresi pada Urochordata dilakukan oleh nephrosit melalui sirkulasi darah. Sel-sel nephrosit ini mengandung urate dan santin yang dikumpulkan dalam bentuk konsentrasi pada vesikula excretoris atau alat ginjal organa renalis. Selanjutnya akan dipaparkan dengan teman saya yang bernama Ferry Pradana. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Pradana. Saya dari kelas Biologi D semester 4. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudari Naila Sa'adah. Untuk itu, terima kasih untuk Naili Sa'adah yang telah presentasi sebelumnya. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi. Oke, pada sistem reproduksi Urochordata ini yaitu menyatu. Menyatu ini apa sih yang menyatu? Jadi alat seksnya itu menyatu, ovarium dan testisnya itu sama-sama terletak di antara sebelah kanan dan kiri di dalam tubuh Urochordata. Lanjutan dari gonad itu berupa saluran oviduk atau sperma yang terbuka dekat anus. Jadi apabila sel kelamin ini dihasilkan oleh hewan yang berbeda, itu akan dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian itu mengikuti aliran air yang terhambat di saluran dalam tubuh yang bersila. Simpul dari saraf Urochordata ini itu cukup pekat. Cukup peka, bukan pekat ya, tapi peka terhadap rangsangan hormon sehingga memberikan perintah gamet dilepaskan. Nah, ini itu merupakan cara merangsang gamet yang berbeda sehingga terjadi pembuahan. Pembuahan ini yang dinamakan adalah pembuahan fertilisasi. Itu selanjutnya telur yang telah dibuahi itu akan menjadi larva yang mengalami metamorfosis. Lalu larva awal ini memiliki ciri seperti chordata, yaitu memiliki chordata dorsalis pada ekornya. Yang selanjutnya itu mengalami rudimentasi, sehingga hewan dewasa tidak memiliki chordata dorsalis lagi. Jasmine 1992. Selanjutnya kita ke fisiologi dari subfilum Urochordata. Yang pertama yaitu makanan ini berupa plankton yang kecil yang dimana masuk ke dalam karung. Nah, nanti plankton ini akan terjerat oleh getah yang sangat pekat yang berasal dari sel-sel kelenjar dari endostil. Lalu akan dialirkan oleh gerakan sila pada endostil cristae epicarinageles dan lamina dorsalis ke lubang esofagus.
Selanjutnya itu akan mengalir melalui stigma yang terjadi pertukaran gas antara darah dan air. Kemudian kontraksi core ialah secara peristalik dengan arah yang bergantian, sehingga aliran darah pun akan ikut bergantian. Oke, selanjutnya ke contoh spesies subfilum Urochordata, yaitu Didenum mole. Di sini akan membahas tentang Didenum mole. Apa sih Didenum mole ini? Didenum mole ini yaitu merupakan suatu Askeria lunak yang paling sering muncul di dalam ekosistem terumbu karang. Pada ekosistem terumbu karang ini, Didenum mole ini kalau kita lihat sekilas itu berbentuk bulat dan individu soliter. Namun pada nyatanya biota ini itu berkoloni yang tersusun oleh zooid yang sangat kecil tertanam dalam substrat. Oke, selanjutnya kita ke karakteristik dari Didenum mole. Itu karakteristiknya itu memiliki tunis yang kecil dan halus. Lalu kita ke fisiologi. Adanya asosiasi dengan prokloron SP dalam jaringan tubuhnya, sehingga lebih cenderung berada pada daerah yang masih menerima cahaya matahari dengan baik. Jadi hewan Didenum mole ini dia itu itu cenderung hidupnya itu harus menerima cahaya matahari dengan baik. Dan peran dari Didenum mole ini yaitu yang pertama, fungsi ekologisnya yang sangat penting karena kemampuannya sebagai biota penyaring plankton ini memiliki posisi trofik tersendiri dalam rantai makanan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang subfilum dari Cephalochordata. Subfilum Cephalochordata ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kephale. Kephale ini memiliki arti kepala, dan chorde atau chord adalah subfilum dari anggota hewan bertulang belakang yang termasuk dalam filum Chordata acraniata. Bentuk tubuh subfilum Cephalochordata ini seperti ikan tanpa sirip, pipi memanjang, transparan, notochorda, saraf dorsal dan celah faring berkembang cukup bagus. Selanjutnya yaitu ke anatomi Cephalochordata. Pada anatomi Cephalochordata ini, yang pertama itu memiliki restum, pusel kiri, velum, pairex, geal, gil, slits, caecum, gondans, myotome, blocks, arthropore, ventral fin, anus, caudal fin, fin raised, dorsal fin, notochord, dorsal nephrochord, dorsal aorta, AS part. Selanjutnya kita ke sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan Cephalochordata ini itu Amphiochus itu mirip Hemichordata, Urochordata dan Vertebrata primitif. Cara makan lancet ialah dengan menelan partikel bahan organik yang terbawa air masuk melalui mulut yang lebar. Dan selanjutnya ke sistem ekskresi. Pada tiap ruas biomer di daerah insang terdapat sepasang nephridia. Tiap nephridium terdiri atas sekumpulan podokites yang dihubungkan dengan sebuah tubule bercilia nephrидioduct ke atrium. Selanjutnya sistem pembuluh darah.
Sistem peredaran darah pada subfilum Cephalochordata ini bisa dibilang cukup baik karena memiliki arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Namun pada subfilum Cephalochordata ini tidak ada jantungnya khusus, sehingga darah itu tidak berwarna. Berisi sedikit sel yang diedarkan oleh otot pada dinding pembuluh darah. Darah dalam pembuluh kapiler insang itu tempatnya terjadi pertukaran gas yang mengalir ke sepasang aorta dorsal, kemudian menuju ke posterior menjadi satu pada sebuah aorta caudal. Aorta caudal ini mengalirkan darah ke 3 buah arteri yang masing-masing menuju ke kapiler dalam miosepta, kapiler dalam atrium dan gonan. Kapiler dalam dinding usus itu pada dasarnya mengalirkan darah dari pembuluh kapiler dalam organ-organ tersebut. Lalu itu akan kembali lagi ke insang melalui 2 pembuluh vena kardinal. Selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi subfilum Cephalochordata. Pada subfilum Cephalochordata ini itu memiliki alat kelamin yang terpisah antara jantan dan betinanya dan fertilisasi secara eksternal. Pada bronchiostoma itu terdapat 26 pasang gonan, sedangkan pada asimetron dan epigonitris itu letak gonan hanya pada bagian kanan tubuh. Gamet yang dilepas ke air itu melalui antriopore, sedangkan zigot yang tumbuh menjadi koeloblastula ini kemudian menjadi blastula. Dan larva ini sangatlah kecil, mirip larva ikan fishhook silver, dan tidak mempunyai oral ciri, atrium maupun sirip dorsal dan ventral. Hanya terdapat sirip ekor. Bentuk tubuh larva yang asimetris dan mulut yang besar ini terletak di sisi kiri kepala, dan pada sisi kanan itu ada insang. Selama mengalami metamorfosa yang bertahap, mulut larva ini akan menjadi velum. Demikian pula pembentukan organ-organ lainnya seperti pembentukan mulut dan oral kiri seperti pada yang dewasa, sehingga menjadi bentuk simetri bilateral. Selama stadi larva ini hidup, ini sebagai plankton, sedangkan yang dewasa sebagai bentos. Selanjutnya itu fisiologi subfilum Cephalochordata. Interaksi satu miomer ini menyebabkan badan membengkok. Pada tempat miomer itu, apabila kontraksi miomer itu berturut-turut dari kranial ke caudal dan bergonta-ganti ke kanan dan ke kiri, tentu ini akan terjadi gerakan menggelombang dari tubuh kranial ke caudal. Contoh dari spesies subfilum Cephalochordata ini yaitu ikan lancelet yang dalam bahasa ilmiah disebut Bronchiostoma lanceolatum atau Amphiochus lanceolatum. Nah, sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas ataupun masih bingung, kami persilakan untuk bertanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.